Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi. Hari ini saya akan melakukan perjalanan luar kota. Tepatnya kita akan ke kota Oxford. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk lihat perjalanan saya dari Exeter ke Oxford dan bagaimana situasi di Oxford. Oke, pasti seru banget. Oke, jadi perjalanannya dari Exeter ke Oxford itu lumayan ya. Naik keretanya sekitar 3,5 jam kurang lebih. Kemudian saya dari rumah harus jalan dulu sedikit ke bus stop, kemudian naik bus mungkin sekitaran 30-45 menit. Jadi total hampir 4 jam lah perjalanan saya dari rumah sampai ke kota Oxford nanti. Dan ini sekarang jam 8.40 pagi. Perkiraan sekitar jam 12 setengah 1 saya sudah sampai di Oxford naik kereta. Kalau naik bus lebih lama lagi. Oke. Saya yakin teman-teman sebagian besar udah kenal dengan Oxford ya, karena kampusnya memang terkenal sebagai salah satu kampus tertua dan terbaik di dunia. Meskipun sekarang secara ranking kalau di Inggris yang paling atas itu Imperial College London, kemudian Oxford setahu saya nomor 2 ya. Nah, dan juga Oxford terkenal karena kamus ya. Jadi biasanya dulu kamus-kamus yang bagus itu adalah kamus terbitan Oxford gitu. Jadi saya rasa di Indonesia Oxford adalah salah satu kampus luar negeri yang sangat familiar bagi banyak orang Indonesia. Nah, meskipun Oxfordnya sangat terkenal, tapi saya yakin banyak dari teman-teman yang nggak pernah tahu sebenarnya Oxford tuh di mana sih atau bagaimana sih bentuknya. Jadi yang nggak tahu Oxford itu ya adanya di negara Inggris. Lokasinya sendiri di kota Oxford. Jadi nama kotanya itu Oxford. Jadi kenapa namanya University of Oxford? Karena ya nama kotanya juga Oxford gitu. Lokasinya kurang lebih di utara sedikit dari kota London. Biasanya kalau dari London mau ke Oxford itu kurang lebih 1 jam lah perjalanan, 1,5 jam mungkin naik bus. Kalau naik kereta bisa 45 menit. Jadi cukup dekat dari London. Dan satu kota itu memang bisa dibilang hidup karena universitas gitu, karena kampusnya. Jadi persis seperti di Exeter sini, Exeter juga hampir nggak ada industri lah. Jadi kenapa kota Exeter ini hidup sekali? Ya karena kampus gitu. Karena ada kampus, banyak ada mahasiswa, banyak ada orang internasional datang dan segala macam. Jadi Oxford dan Exeter dalam hal itu sangat mirip. Jadi kalau udah musim libur, Oxford Exeter biasanya lebih sepi karena mahasiswanya, tetapi banyak datang pengunjung atau wisatawan. Exeter juga ramai wisatawan biasanya, tapi lebih banyak lokal ya. Jadi wisatawan dari orang British sendiri itu banyak ke Exeter. Hari ini saya naik busnya akan dari depan kampus St. Luke. Ini kampus St. Luke. Ini bagian dari University of Exeter biasanya yang ngambil bidang kedokteran, kesehatan, olahraga atau hal yang berkait pendidikan juga setahu saya sedikit ada di sini. Itu biasanya di kampus ini. Tuh kita lihat St. Luke. Nah, ini bus stop saya. Jadi kita akan naik nomor 4 seperti biasa. Nanti ada bus lain yang menuju ke stasiun ya, ke St. Davis. Cuman bedanya kalau kampus bus lain saya harus bayar, sedangkan ini bus saya gratis lah karena fasilitas dari kampus. Jadi saya biasanya naik dari sini, nanti turun St. Davis, dan kereta saya sebenarnya masih sekitaran sejam lagi. Biasanya sih sampai nunggu dan sampai ke naik bus nanti ke stasiun kurang lebih 30 menit. Jadi seharusnya sih saya nggak ketinggalan kereta ya hari ini ya. Kalaupun ketinggalan ya tinggal ikut berikutnya. Cuman hitungan saya sih harusnya hari ini nggak terlambat. Kemudian hari ini juga cerah. Jadi semoga cerah sampai siang sampai sore ya. Jadi kita bisa lihat-lihat dengan bagus nanti perjalanan sampai juga di Oxford nanti. Nah, ini sedikit gambaran situasi kampus St. Luke's, bisa dilihat di sana. Iya, oke, St. Luke's kampus. Jadi kampus tua gitu, dan memang terkenal dari dulu di bidang kesehatan ya, dokteran. Ini cikal bakal dari University of Exeter. Jadi emang dulu dia terpisah gitu. Nah, sekarang sudah bergabung dengan Streatham dan jadilah University of Exeter. Jadi kampusnya jauh lebih kecil, gedungnya gedung tua, mungkin 1500-an, 1600-an gitu kurang lebih. Suasana depannya udah jalan raya. Masuk di sana ada supermarket yang besar gitu namanya Waitrose.
Oke, kita tunggu, biasanya harusnya datang dari arah sana bus nomor 4. Datang nomor 4. Oke, kita masuk dulu. Akhirnya sampai di stasiun Exeter St. Davis. Ini jam 9:05. Jadi ya hampir setengah jam kurang lebih perjalanan dari rumah sampai stasiun. Ini kita lihat ya. Nah, ini dia Exeter, bacanya St. Davis. D terakhir tidak dibaca, silent gitu. Dan sini sistemnya karena saya sudah beli tiket, jadi lebih gampang. Tuh, jadi tiketnya di dalam. Nah, cara masuknya juga gampang, tinggal scan. Jadi kita ngantri dulu di sini. Oke, jadi scan untuk kebuka, tinggal jalan. Dan saya nyampe nya cukup awal ya dari jadwal. Nah, Exeter St. Davis ini adalah stasiun utama di Exeter. Ada banyak stasiun kecil-kecil tapi ini yang paling besar. Dan platformnya kurang lebih ada 6 kalau nggak salah. Dan biasanya tuh ada jadwalnya di sana. Ups, iya. Nah, itu ada Plymouth, Exmouth segala macam. Dan ini kereta yang baru datang. Karena saya mau ke Oxford, biasanya tuh kita ambil kereta yang arah ke London. Berhenti di Reading namanya nanti. Nah, itu biasanya ada di platform nomor 5. Jadi agak belakang. Jadi untuk kereta-kereta jarak jauh tuh biasanya di platform 5 atau 6. Kalau yang dekat-dekat, setara misalnya kayak Exmouth gitu ya, Exminster yang dekat sini, itu di platform 1 atau 2 biasanya. Jadi kita harus naik tangga, turun tangga lagi. Ada lift juga sih kalau mau. Tapi karena hari ini nggak bawa bocil, jadi bisa naik turun tangga saja. Ini sudah masuk ke platform 5. Dan kereta saya mungkin setara setengah jam lagi baru datang. Nah, di dalam stasiun juga ada cafe lokal gitu, jadi beli kopi bisa dalam sini. Dan banyak ada snack-snack biasanya juga kalau masih lapar. Sikat gigi, sabun segala macam. Saya mau cari. Oke, jadi tadi beli charger karena ketinggalan di rumah dan yang di rumah sudah agak rusak ya, jadi saya beli yang baru aja. Ini harganya 12 pound. Berapa ya berarti ya? 240.000 kurang lebih. Ya, oke lah. Untuk harga di station lumayan mahal. Oke. Kalau di UK ya bentuknya beda ya. Jadi ujungnya 3 bukan 2 kayak di Indonesia, dan bentuknya lebih ke kotak daripada bulat. Dan ini made in China. Kan buatan Cina hebat banget ya, di mana-mana ada. Oke. Kita mau charge headset saya. Nah, enaknya di Inggris itu semuanya ada di apps ya. Kalau kita naik kereta gini, saya bisa nge-track nih kereta saya itu datang dari Plymouth, kemudian dia sekarang baru ngelewatin stasiun Newton Abbot, nanti akan nyampe di Exeter St. Davis, harusnya on time 9:43. Tapi kalau lihat ini nih, warnanya kan merah-merah tuh. Nah, misal nih 19:16 harusnya, tapi nyata 19:18 nyampe benerannya Newton Abbot. Jadi diperkirakan ini akan terlambat sekitaran 2 menit, dan mungkin juga sampai di Exeter St. Davis akan terlambat. Nah, setelah itu nanti saya naik dari Exeter St. Davis ke berapa stasiun nih, lumayan ada 5-6 stasiun sampai di Reading. Di Reading ini kereta menuju ke London harusnya nih. Jadi kalau lihat sini tuh, jadi kereta menuju London, tapi saya akan turun di Reading. Dari Reading saya akan pindah kereta lagi ke platform, kira-kira platform 7 katanya estimate. Nah, dari Reading baru Didcot Parkway dan sampai di Oxford kurang lebih 12:18 nanti. Nanti kita lihat apakah kita sampai on time atau tidak. Dan di Reading ini kalau kita ketinggalan, ini kan jaraknya sebenarnya lumayan ya. Tuh 11:39, 48, setara 9 menit lah untuk pindah platform. Tapi kalau kita ketinggalan, biasanya kita bisa naik kereta berikutnya yang menuju Oxford juga gitu. Gitu sih. Dan di dalam sini ada ruang tunggu juga, dan
ada informasi kereta yang akan datang di setiap platformnya. Kereta saya tuh 943 nomor 5 menuju London Paddington, katanya sih on time. Kita tunggu saja. Nah, kereta kita sudah datang dan ini ya on time lah ya, 942 ya. Oke. Ini dia kereta dari arah Plymouth menuju London. Kita akan naik, dia ada 9 gerbong. Saya biasanya cari yang agak-agak belakang sih, mungkin paling belakang kali. Paling nggak tahu, saya sih senang aja. Biasanya lebih sepi di belakang. Let's see lah. Oke. Ya, sudah dalam kereta. Penampakan sekilas keretanya. Jadi kalau ada lampu warna merah atau kuning itu ada yang sudah pesen seatnya ya. Tapi kalau warna hijau itunya bebas dipakai, available. Perjalanan kurang lebih lumayan on time lah ini. Ini jam 9.44. Buat menit, 1 menit 2 menit mungkin telatnya. Kita akan menuju London. Saya sendiri akan turun di Reading. Reading itu satu stasiun sebelum London. Di sana kita akan pindah kereta, pindah platform. Oke, kita lihat nanti ya. Dan di sini biasanya ada yang jualan seperti ini. Jualan bisa minum teh, kopi, atau snack gitu. Ya. Oke, kita tunggu, ntar lagi harusnya jalan. Dan semoga ketemu di Reading atau di Oxford. Sekilas pemandangan dari Exeter itu selalu cantik karena banyak bukit-bukit hijaunya. Jadi sepanjang jalan tuh bukit-bukit. Suasana hampir sepanjang jalan keluar dari Exeter. Memang cantik banget sih. Karena emang Exeter ini berada di daerah yang lumayan masih alami, masih hijau di sekitarannya, jadi ada kota sendiri gitu, terus sekitarannya masih alami. Nah, kita nonton dulu, nonton Netflix sambil menikmati. Saya bawa jajan juga sih dan bawa air minum. Jadi ya semoga perjalanannya menyenangkan 3 jam ke depan. Saya sudah biasa ya, sering banget soalnya komit naik kereta. Mungkin kalau nanti ada sempat saya mungkin cerita beberapa hal lah tentang kereta di UK. Kita lihat nanti. Oke. Iya. Oke. Saya nonton drama Korea dulu. Kita baru sampai di Reading dan ini sampai terminal 11 dan saya harus segera pindah terminal ke terminal 7. Dan harus buru-buru karena tadi keretanya sedikit terlambat. Jadi saya cuma punya waktu 5 menitan untuk pindah platform yang harusnya 10 menit. Nah, platform 7 ini agak tricky karena harus agak berputar ke bagian utama dari stasiunnya. Dan untungnya saya udah berapa kali ke Reading ya. Jadi sudah mulai lumayan tahu lah arealnya gimana. Untuk pertama kali sih ribet banget di sini. Oke, kita tinggal turun di platform 7 di bawah. Penampakan stasiun Reading hari ini sepertinya cerah di luar. Nah, tuh platform 7 udah kelihatan. Belum datang sih keretanya kayaknya. Jadi aman. Pas banget keretanya baru datang menuju Oxford. Ya betul. Cuman di Court Parkway terus Oxford. Tapi keretanya panjang banget ya. Oke, saya naik dulu ke kereta. Sekitar setengah jam lagi perjalanan sampai ke Oxford dari Reading. Sampai jumpa di Oxford. Bagus banget. Jadi keretanya itu harusnya, kereta pertama tadi harusnya sampai sekitaran 9 menit sebelum kereta berikutnya. Jadi saya punya waktu untuk pindah platform. Cuman tadi keretanya terlambat hampir 5 menitan. Jadi pindah platformnya cuma punya waktu 3-4 menit gitu.
Dan memang seingat saya Reading ini platformnya agak tricky, terutama kalau platformnya 1 sampai 7 tuh harus agak muter ke bawahnya lagi, dan lagi nggak familiar kayak agak bingung lah. Nah, untuk tadi saya masih ingat-ingat sedikit bentuk stasiun di Reading, jadi tahu arahnya dengan lebih cepat lah. Di 3 menit udah dapat. Sebenarnya sih kalau ketinggalan juga nggak terlalu masalah karena kita bisa ambil kereta berikutnya. Tapi berarti saya nyampe hotspotnya sedikit telat lah dari target awal saya gitu sih. Akhirnya sampai di Oxford. Ada tulisan Oxford ya? Oh, ada di belakang tuh kayaknya. Oh, enggak juga. Jadi ini stasiun Oxford. Stasiunnya lumayan kecil. Lebih kecil pada di Exeter ingat saya. Kalau nggak salah platformnya tadi cuma 4 lah. Exeter sendiri St. Davis ada 6, Central juga ada lagi 2 apa 3. Jadi secara ukuran ya jauh. Ya Oxford memang kota kecil sih. Dan ya, tadi saya bilang memang kota pelajar. Jadi mostly di sini ramai ya karena pelajarnya. Ini saya mau liatin suasana saya. Nah ini ketika kalian baru nyampe Oxford, ya suasananya kayak kota-kota di Inggris, kota-kota kecil di Inggris ya. Ya mirip lah seperti Exeter juga. Dan mungkin yang paling ciri khas tuh ada bull, itu ox ya, atau banteng ya. Nah itu sebenarnya atau sih benar atau enggak ya, tapi kata Oxford itu ya dari bull, itu dari banteng. Benar atau enggak saya nggak tahu. Tapi kurang lebih gitulah situasinya. Nah sekarang kita akan jalan ke tengah kotanya. Ini dari arah station, nggak jauh-jauh amat. Kita lihat sudah di depan bullnya. Ya bullnya kayak gitu ya sih. Jadi ya pada dasarnya kalau secara kota sih Oxford ya menurut saya biasa sih, seperti another city di Inggris gitu. Yang mungkin memang spesial lah ya kampusnya, universitasnya yang memang terkenal gitu dengan sistemnya segala macam ya, berkumpulnya berbagai orang pintar seluruh dunia gitu mungkin ya. Tapi ya kalau dibilang kayak jomplang dengan kota-kota lain atau kampus-kampus lain juga nggak terlalu juga sih menurut saya. Untuk saat ini ya, nggak tahu zaman dulu atau di masa depan kayak gimana. Tapi ya secara kota memang terlihat cukup biasa, cukup bukan nggak spesial, dalam artian bahwa ya kota-kota di Inggris kurang lebih ya seperti inilah kondisinya gitu. Itu sih. Ini baru keluar dari station, kita akan ketemu pertama dengan Said Business School. Ini bagian dari University of Oxford, untuk ya sekolah bisnisnya lah ya, namanya Said. Tuh, jadi seingat saya sih tahun ini lumayan rame, tahun lalu ya yang lumayan rame orang Indonesia di business school. Jadi kayak salah satu favorit lah bagi orang Indonesia. Saya sendiri akan jalan lurus sana ke kota itu kurang lebih 15 menit, 30 menit. 15 menit. Karena akan ketemu orang di sana. Nah, ini suasana kalau kalian baru keluar dari station. Nah, nanti di tengah kota itu baru suasananya lebih kelihatan seperti Oxford, maksudnya bangunan-bangunan tua yang sering kalian lihat kalau kalian googling tentang Oxford tuh adanya di tengah kota nanti. Oke. Nah ini bus station. Jadi kalau naik bus ke Oxford kira-kira turunnya di sini. Ini sekitar 5 menit lah dari stasiun kereta tadi ya. Saya dulu sering ke Oxford naik bus ketika dari London. Mungkin hampir setiap bulan ada sekali ke Oxford. Nanti saya cerita deh kenapa saya sering banget ke sana. Tapi kurang lebih saya biasanya berhenti di sini terus jalan kaki ke pusat kota di sana. Oke, kita ke sana yuk, ke tengah kota dulu. Nah, ini gedung universitas juga. Ini adalah Fakultas Sejarah ya kalau nggak salah ya. Faculty of History, sejarahnya. Jadi Oxford ini bagus untuk tipe-tipe social science yang seperti ini ya, filsafat, sejarah gitu-gitu kayaknya oke banget kalau masuknya di Oxford sini. Nah ya dia sudah tua banget kan, tahun 1000-an. Salah satu fakultas, jadi fakultasnya di Oxford tuh nyebar-nyebar di berbagai penjuru kota lah gitu.
Ini kita mampir sedikit. Jadi di Oxford, saya lupa nama tempatnya ini apa ya. Tapi biasanya kalau dulu sama teman-teman Indonesia sering makan ke sini nih. Hangrit ini makanan Thailand gitu. Jadi biasanya cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia. Harganya sih oke lah gitu. Terus ada pasar-pasar kecil, namanya Gloucester Green. Nah ini seingat saya sih nggak tiap hari ya pasarnya ya. Tuh, ini tuh sekarang sudah hampir 4 hari dalam seminggu. Oke. Jadi ada pasar kecil di belakang bus stop. Kita lihat ya barang-barang yang jual sih biasa ya, barang-barang pernak-pernik, terus ya barang-barang lokal gitulah. Di sini ada makanan juga sih, terus ada baju-baju. Mungkin ada yang tertarik. Oh, ada barongsai. Lucu juga ada barongsai. Oke. Terus sebagian besar pernak-pernik ya. Biasa sih. Saya jarang sih mau beli yang gini karena ya menurut saya bagusan di Indonesia, di Bali, di Ubud misalnya gitu. Ya, beda lah. Jadi, nah ini ada makanan. Kasih tester tuh orang-orang. Oke. Oh, dari Greek. Ada banyak jenis makanan. Dan banyak kan makanan berbagai negara ya, nggak cuma. Jadi dari Chinese ada main beragam. Tahu ada yang Indonesia nggak ya? Saya nggak tahu juga nih. Tapi kita lihat sih Chinese banyak ya. Oke. Itu paling untuk sementara. Kita lanjut dulu karena hari ini belum mau cari makan. Saya mau ketemu orang dulu. Oke. Ini kita sampai di sedang hampir pusat kotanya lah. Main kecil sebenarnya secara ukuran. Bahkan bisa saya bilang lebih kecil daripada Exeter ya. Secara ukuran pusat kota. Nah, saya sebenarnya agak bingung kalau bilang pusat banget tuh di mana, tapi kayaknya sih sepanjang jalan ini adalah perkotaan ke sana situ. Nah, cuman yang lebih menarik ke arah sini. Jadi karena saya akan ketemu orang sebelah sana sih. Oke. Oxford biasanya lumayan ramai emang selalu karena pelajar dan satu lagi karena turis ya. Meskipun hari ini sebenarnya sudah lewat summer, jadi turisnya sudah berkurang. Nah ini kita masuk ke area Broad Street. Ini juga beberapa gedung itu punya kampus juga, punya college. Jadi menariknya di Oxford itu sistemnya college, jadi sejenis asrama, seperti kayak di Harry Potter gitu loh, ada Gryffindor, Slytherin dan seterusnya. Nah di Oxford ya kurang lebih seperti itu juga, dan dia tersebar di seluruh kota. Jadi kampus Oxford itu nyebar lah, nggak hanya di satu tempat. Nah, ini salah satu college yang mereka punya. Jadi dalamnya ada mahasiswa yang tinggal juga gitu. Oke, kita ke arah sini. Kita akan ke salah satu tempat paling ikoniknya di Oxford. Nah ini suasananya atau ini senternya atau bukan, saya juga tahu. Dari tadi cukup bingungkan di mana kalau bisa dibilang senternya Oxford ya. Pokoknya sekitaran sini lah, areal sini gitu. Terus ya ini tadi college yang kita lihat, gedung-gedungnya tua. Kita akan menyeberang. Nah itu ada ini library deh. Tuh, ke sana. Ini college lainnya lagi. Jadi hampir setiap sudut kota ada college masing-masing, punya mahasiswanya masing-masing, tuh punya taman sendiri segala macam. Jadi emang Oxford nih kayaknya ya dari pelajarnya ini, dari universitasnya. Dan sampailah kita ke salah satu tempat paling ikoniknya Oxford. Iya.
Ini namanya Redcliffe Camera. Sepemahaman saya sih dalamnya perpustakaan ya. Jadi biasanya kalau teman-teman apa sih namanya googling tentang Oxford, biasanya yang muncul ya ini. Nanti kita lihat dari arah sana ya. Sayang nih lagi kayak ada renov kayaknya, terus jenisnya, jadi kayak dipagerin gitu. Saya ketemu orang juga akan deket sini, restoran di seberang itu, nih yang gedung tinggi nih, ada kayak restoran gitu. Jadi saya akan di sana ketemu orang, tapi sebelumnya saya mau ngonten dulu sedikit cerita tentang Oxford. Suasananya oke banget nih, karena di belakang saya tuh Redcliffe Camera, maskotnya maskotnya Oxford lah bisa dibilang ya. Jadi saya mau cerita nih tentang love-hate relationship saya dengan University of Oxford. Jadi saya sendiri dulu pengen banget masuk di Oxford, terus terang aja. Udah daftar dan sudah pernah punya surat penerimaan, tapi akhirnya saya gagal masuk Oxford, dan cukup banyak, sekitar 4 kali kurang lebih. Dengan berbagai alasan akhirnya saya gagal masuk Oxford, dan bukan alasan akademik ya, karena pasti saya sudah punya LOE sebenarnya. Nah, sebenarnya emang nggak jodoh aja untuk kuliah di sini, dan dulu sedih sih, tapi sekarang sih ya biasa aja karena saya cukup menikmati kuliah saya yang sekarang gitu. Nah terus tapi anehnya, meskipun akhirnya saya nggak jadi kuliah di Oxford, saya seperti kayak ya berjodoh aja sama Oxford. Jadi ketika saya S2, saya dulu S2 di London. Kemudian selama saya S2 itu saya sering banget ke Oxford. Bahkan bisa dibilang saya aktifnya justru di PPI Oxford, bukan PPI London gitu. Seingat saya tuh hampir setidaknya sebulan minimal sekali saya pernah ke Oxford ya, selama setahun penuh itu. Bolak-balik, saya bahkan ngurus acara di di Oxford gitu. Acara orang-orang Indonesia. Nah, terus ya sudah, akhirnya saya selesai, terus pulang ke Indonesia dan lanjut S3, dan akhirnya S3 tidak di Oxford. Saya menemukan yang saya merasa cocok, akhirnya saya S3 di Exeter. Nah, tapi uniknya ya tadi, seperti ada love-hate relationship saya dan Oxford. Jadi selama saya S3 ini sekarang, saya masih sering ke Oxford, mungkin sekitaran ya sekitar minimal 6 bulan sekali saya ke Oxford lah. Bukan karena saya pengen banget gitu ya, oh saya cinta Oxford, nggak gitu juga sih. Entah kenapa ya tadi ada aja rezeki yang buat saya ke Oxford. Jadi biasanya pertama saya sering ikut bantu-bantu acara di sini untuk nari gitu, tarian Bali, kalau ada event-event gitu saya kesini. Terus seperti hari ini sebenarnya saya kesini sebenarnya karena meeting dengan peneliti gitu, dan peneliti itu sebenarnya nggak kerja di Oxford, dia kerja di kota lain, kemudian tinggal di sini dan ngajak ketemunya ya di Oxford sini gitu. Jadi kayak ya memang jodoh aja ketemu di Oxford lagi gitu loh. Jadi saya cukup familiar meskipun nggak pernah tinggal di sini, karena sering banget ke sini gitu. Jadi ya itulah love hate relationship saya dengan Oxford. Itu dulu, saya akan lanjut dulu nih. Hujan hari ini dan memang langitnya mendung banget. Saya akan ketemu orang berapa menit lagi, jam 1, ini sudah jam 1 kurang 10 ya. Nanti mungkin setelah itu saya bisa lanjut lagi, semoga cuacanya membaik ya nanti siang. Oke, sampai jumpa. Akhirnya beres, ini sudah jam 3, baru aja beres dengan meeting dengan teman riset, namanya Toby, peneliti yang sudah oke banget lah. Dia hebat banget sih ngembangin modelnya udah sekian tahun, dan memang tinggal di Oxford sini. Jadi kita tadi ke pub sambil jadi kerjanya di pub, karena kantornya dia lumayan jauh lah. Jadi kerja dari sini aja. Jadi ini library, live kamera ya namanya. Di sana ada Bodleian Library. Kita tadi dekat Bodleian Library sih pubnya. Jadi sudah beres agenda paling pentingnya. Agenda saya hari ini paling penting, kenapa saya ke Oxford. Habis ini saya mau ke hotel, mau check in, taruh barang, dan habis itu ketemu teman-teman lagi. Temunya nanti di tengah kota juga.
kita check-in dulu ke hotel saya. Dan saya pilih hotel yang lucu, yang kecil. Sambil di jalan saya mau liatin jalan utamanya Oxford. Ini High Street namanya. Jadi kalau di Inggris itu salah satu ciri khasnya kota-kotanya, hampir semua kayaknya kota-kota itu punya High Street. Jadi High Street Oxford, High Street Exeter, jadi setiap kota ada. Intinya High Street itulah kayak jalan utama lah. Jadi jalan paling ramainya biasanya bus juga banyak stop di High Street gitu. Jadi ya kalau mau lihat kota kemudian ngebandingin mungkin berapa tahun, ratusan tahun yang lalu, biasanya ngeceknya dari High Street gini. Nah, Oxford ini juga lumayan terkenal lah High Streetnya karena banyak kulit kayaknya itu kulit juga deh. Feeling saya ya, kalau lihat bangunan tua kayak gitu, saya mikirnya pasti kulit. Yang sebelah saya juga kayaknya kulit juga, tapi nggak tahu apa namanya. Oke, itu ciri khas pembangunan di Inggris. Kita lanjut lagi. Jadi tempat wisata belakang saya itu Cover Market. Jadi salah satu tempat wisatanya Oxford nih, saya lihatin depannya. Cover Market. Masuk ke dalam sana. Kita nggak kesana dulu ya. Saya mau ke hotel. Nanti deh kalau ada waktu kita kesana. Jadi intinya sih pasar tradisional gitulah. Jadi cover itu ya di dalam, maksudnya ada atapnya gitu, maksudnya cover market. Tuh, kayak gitu. Ya, nggak terlalu besar juga. Dalamnya ada makanan, pakaian, pernak-pernik. Sama lah, dan tempat wisata ya banyak jualan pernak-pernik. Nih, cover market. Masih satu area terus nih. Dan namanya tempat wisata, banyak toko souvenir. Tuh, jadi banyak baju-baju gini laku banget. Dan banyak yang punya, yang beli kayak gini adalah ya turis gitu, yang sebenarnya nggak kuliah di Oxford. Cuman ya turis aja dan merasa Oxford itu terkenal lah. Dan ini di sekitaran kota, toko souvenir kayak tadi banyak banget. Ini kita akan jalan ke pusat kotanya. Nah, kita sekarang lagi di Queen Street. Ini jalan utama yang tidak bisa dilewatin mobil. Hanya boleh bus tadi lewat satu, tapi sisanya pejalan kaki. Ini daerah perbelanjaan lah. Dan Oxford ini meskipun kotanya kecil sebenarnya, tetapi punya mall ya. Saya liatin ke depan. Nah, ini dia mallnya Oxford, namanya Westgate. Oke. Itu mallnya di ujung sana. Dan untuk Oxford yang kecil kotanya, menurut saya sih mallnya lumayan besar ya. Alasannya kayak sih salah satu ya karena tidak mau bisa dibilang ya Oxford ini lah tempat wisata. Jadi orang suka belanja juga. Jadi Westgate ini salah satu opsinya lah. Nah, ini jalan ini biasanya lumayan rame. Dan daerah ini juga biasanya kalau kita komunitas orang Indonesia suka buat event. Kalau kita buat kegiatan seperti kayak pameran gitu ya, pameran makanan, kebudayaan gitu, biasanya di sini nih. Ini namanya Bond Square. Berapa kali saya nari, mungkin 2 atau 3 kali udah pernah nari di Bond Square ini, tonton sama wali kota, sama Pak Dubes, ya kurang lebih di sini lah. Dan Bond Square ini posisinya emang langsung di seberang Westgate atau mallnya Oxford. Mallnya sih sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa ya, biasa aja kayak mall pada umumnya di kota-kota di Inggris. Dan ya kalau di sini emang nggak terlalu tinggi-tinggi mallnya, tapi luas gitu dan lumayan lengkap lah. Nah, kita ke arah sana, itu ke arah station sebenarnya, karena saya memang tinggalnya di dekat station. Oke, kita ke sana. Tempat wisata lain lagi di Oxford. Dulu saya nggak pernah ngasih ada tempat ini. Tapi kayak ini baru-baru ini ngetren gitu, dan kayak dirapikan gitu arealnya, dan termasuk tuh banyak yang naik-naik ke atas bukit
Sepertinya sih ngelihat Oxford dari atas gitu ya. Saya belum pernah nyoba. Oke, nanti kalau ada kesempatan. Nah, hujan sih. Oke, tadi habis check-in dari hotel. Jadi saya nginep di Central Backpacker. Jadi ini apa ya? Hotel backpacker gitu ya. Which is sangat murah untuk ukuran di Inggris, di Oxford. Per malam sekitar 40-50 pounds dibanding 40-50 pounds sekitar 1 juta kayaknya. Dibanding misalnya di hotel biasa yang paling murahnya ya 100-an, 120 gitu ya. Ya 120 berarti sekitaran 2 juta satu malam dengan kamar yang ya kecil. Nah, karena hari ini saya jalan-jalannya sendiri dan juga apa? Dengan perlu tempat untuk tidur, jadi saya pilih backpacker ini. Dia tempat tidurnya yang bed gitu. Jadi dalam satu kamar ada 4 orang lah. Tadi udah ketemu berapa. Tapi tempatnya asik, nyaman, staffnya juga ramah, bersih banget untuk ukuran yang bang bed kayak gini. Ini hotelnya bersih banget sih menurut saya. Jadi ya kita lihat nanti malam. Nah, sekarang saya mau jalan lagi ke. Nah, ini pemandangan sekitar Oxford ke arah City Center dari arah station. Nah, saya mau ketemu teman lainnya, namanya Bang Daus. Janjian di pub, nyata di pub yang tadi. Oke, kita sampai jumpa di sana ya. Nah, salah satu ciri khasnya Oxford adalah sepeda. Jadi karena tadi banyak student di sini, jadi sepeda ini lumayan jadi kendaraan favorit ya, karena memang di Oxford sendiri kalau bisa dibilang jujur busnya itu kurang mantep lah, kurang reliable lah, sama seperti kayak di Exeter. Jadi orang-orang lebih suka naik sepeda, terutama yang pelajar ya, ya tadi murah segala macam. Biaya hidup di sini kan mahal ya, apa-apa mahal. Jadi kalau dia naik sepeda ya hemat banyak. Di Exeter juga polanya serupa sih, tuh banyak yang naik sepeda. Tapi sepertinya lebih banyak di sini. Salah satu penyebabnya saya rasa sih satu adalah landscape-nya ya. Saya lihat sih Oxford ini in general lebih datar daripada di Exeter. Di Exeter itu lumayan berbukit dari sungai sampai ke kampusnya, karena kampusnya di atas bukit ya. Itu lumayan buang energi karena nanjak banget. Nah, kalau di Oxford lumayan datar dan kampusnya kan tidak terpusat ya, maksudnya dia tersebar di seluruh kota kampus Oxford. Jadi wajar sepedanya lebih banyak di sini. Nah, selain Oxfordan, di Oxford itu terkenal juga dengan Harry Potter. Nah, itu jadi banyak sekali ada pernak-pernik yang jual berkaitan dengan Harry Potter. Kenapa? Karena salah satu tempat lokasi syuting Harry Potter tuh ada di salah satu college di Oxford. Jadi itu yang kalau lihat suasananya nih, gedung-gedung tua kayak gini kan berasa sangat Harry Potter ya. Itu kenapa sampai sekarang ya laku banget dijual, termasuk baju-baju pernak-pernik berkaitan dengan Harry Potter gitu. Oh, kita lihat nih, bisa buka sedikit. Nah, kurang lebih dalamnya ya taman-taman gitulah. Jadi ya ini tempat wisata, pecinta Harry Potter pasti pengen banget datang ke sini. Nah, ini juga salah satu gedung yang terkenal di Oxford. Ini Sheldonian Theatre. Belakangnya itu nggak salah, yang itu Sheldonian Theatre, belakangnya Bodleian Library. Jadi saya nggak tahu persisnya, nanti mungkin tanya sama anak Oxford, kayaknya antara upacara penyambutan ya atau kelulusan, antara itu di antara kedua itu acaranya di sini gitu. Jadi mereka pakai pakaian-pakaian resmi gitu, terus upacaranya dalam sini, atau ujian ya, saya lupa ya, pokoknya antara itulah. Yang jelas ini gedung yang penting lah bagi universitas gitu. Nah, kita jalannya ke arah sana, mau ketemu teman saya di salah satu pub yang tertua di Oxford dan terkenal banget lah.
Tuh lihat gedung-gedung tuanya, asik ya. Oke, dalamnya kurang lebih kayak gitu. Namanya Broad Street nama jalannya nih. Oke, itu banyak yang naik sepeda kemana-mana. Nah, kita lihat keliling sebentar. Kurang lebih begini suasananya di Oxford. Tempatnya itu harus masuk gang gini ya. Jadi karena ini emang kayak pub yang tua banget. Jadi lokasinya emang ya udah di sananya gitu. Dan area sekitarnya berkembang setelahnya. Bad Place Hotel. Oke, kita ke sini kalau salah. Tuh, Turf Tavern. Tempatnya kayak gitu. Masih ke dalam gang lagi. Ya masih ke dalam lagi deh. Tadi teman saya sih katanya udah dalam. Semuanya maaf kelewatan tadi kasihkan ngobrol sama teman-teman. Dan ada banyak sih teman tadi. Jadi kita makan juga. Cuman karena terlalu asik jadi nggak sempet rekam-rekam, dan ini sudah malam di Oxford. Saya cukupkan dulu untuk hari pertama. Nanti kita lihat besok sempat nggak untuk ngevlog lagi ya. Tapi itu saja dulu dari saya. Sampai jumpa.